qala Muhammadun huwa ibnu Maliki. Ada masalah di situ. Kalau seandainya sampean mau, ini masih awal ya. Ada masalah di situ. Kenapa Malik kok tidak ditanwin? Ya. Kata-kata Maliki kok tidak Malikin? Semuanya ada masalah. Saya kepingin kita yang pemula itu membaca ini masalah dan butuh penjelasan secara ilmiah. Ya kita kalau seandainya mengatakan ya qala Muhammadun huwa ibnu Maliki, tidak ada masalah. Tidak mentanwin kata-kata Malikin, itu tidak ada masalah, ya biasa aja. Padahal sebuah kalimat isim tidak ditanwin karena harus ada alnya. Harus karena dia adalah isim ghairu munsharif, harus dimudhafkan. Harus dalam konteks mabni. Malik ini bukan isim ghairu munsharif. Malik ini bukan, nggak ada alnya di sini. Malik ini adalah bukan tidak dimudhafkan, bukan termasuk dalam kategori isim mabni. Tapi kenapa kok kemudian tidak ditanwin? Sama dengan ini, yang namanya tanwin, ya, yang namanya tanwin itu merupakan bagian dari tanda isim, alamatul ismi. Ini tanwin itu begitu. Jadi kalau seandainya isim kok kemudian tidak ditanwin, padahal dia tidak ada alnya, tidak dimudhafkan misalnya, itu aneh. Itu semacam itu. Jadi tanwin itu merupakan tanda bahwa itu adalah sebuah kalimat isim. Saya kepingin menegaskan terlebih dahulu bahwa isim itu tidak ditanwin. Isim itu tidak ditanwin. Ini isim itu tidak ditanwin. Yang pertama, ketika dia ada alnya, plus al. Jadi kalau seandainya sebuah kalimat isim itu kok kemudian ada alnya, maka tidak boleh ditanwin. Atau kalau seandainya tidak ada alnya, juga tidak boleh ditanwin ketika dalam kondisi menjadi mudhaf. Ya. Tidak ada alnya, tidak dimudhafkan, memungkinkan untuk kemudian juga tidak ditanwin apabila dia termasuk dalam kategori isim ghairu munsharif. Ya. Tidak ada alnya, tidak dimudhafkan, ya, juga memungkinkan, juga bukan merupakan isim ghairu munsharif, memungkinkan untuk kemudian tidak ditanwin apabila dia termasuk dalam kategori isim yang mabni. Isim mabni itu tidak ditanwin. Ya. Jadi alasan kenapa sebuah kalimat isim itu kok kemudian tidak ditanwin, yang pertama karena ada alnya, misalnya adalah ar-rajulu. Kalau seandainya di sini tidak ada alnya, bunyinya adalah rajulun. Ya. Dia dalam kondisi mudhaf. Misalnya ibnul ustadzi misalnya. Ibnul ustadzi misalnya. Kalau seandainya ibnu ini tidak dalam kondisi mudhaf, maka dia harus ditanwin ibnun. Ya kan? Atau berupa isim ghairu munsharif, misalnya Ahmadu, misalnya Fatimatu, misalnya. Ini tidak boleh ditanwin. Tidak ada alnya, tidak di dalam kondisi menjadi mudhaf, tapi Ahmadu tetap harus tidak boleh ditanwin, ya, tidak boleh dibaca Ahmadun, tidak boleh dibaca Fatimatun. Kenapa? Karena ini adalah isim ghairu munsharif. Ya. Atau isim itu kemudian tidak boleh juga ditanwin kalau seandainya dia statusnya dalam kondisi mabni. Ya. Ya, seperti lafadz huwa itu mabni, ya, kemudian hadza dan seterusnya, itu adalah mabni, pasti tidak ditanwin. Kalau seandainya kalimat itu sudah mabni, itu pasti tidak ditanwin. Ya. Bahkan kalau seandainya sesuatu yang awalnya itu kemudian dia harus ditanwin, tapi ketika statusnya menjadi mabni, berubah menjadi mabni, itu juga tidak boleh ditanwin. Contohnya, rajulun, awalnya ini adalah kondisinya mu'rab. Jadi harus ditanwin di sini. Tapi ketika dia misalnya menjadi isim la allati lafzil jinsi, menjadi la rajula, maka di sini tidak boleh ditanwin. Tidak boleh ditanwin. Begitu. Atau misalnya karena dia menjadi munada nakirah maksudah, ya rajulu. Misalnya awalnya rajulun yang tidak dalam status mabni dan yang tidak berhukum mabni, itu ditanwin. Itu kan? Karena rajulun itu tidak ada alnya, juga tidak dimudhafkan, juga bukan berupa isim ghairu munsharif. Ya kan? Awalnya bukan mabni juga. Tapi ketika dia posisinya menjadi isim la allati linafil jinsi,
ya, la rojula menjadi tidak ditanwin. Kenapa? Karena di sini statusnya mabni atau terkenal di sini mabniyun alama yunsobu bihi. Di sini ya rojulu mabniyun ala ma yurfa'u bihi. Tapi yang jelas di sini mabni. Ya. Bahkan kalau seandainya kita lihat misalnya macam-macam tanwin itu, ya misalnya begitu ya. Jadi kalau seandainya misalnya sebuah kalimat yang mabni, ada istilah nanti ya tanwin tangkir meskipun itu tidak terlalu signifikan untuk kemudian memungkinkan. Intinya sebuah kalimat isim itu apabila ditanwin itu adalah kemungkinannya adalah mu'rab. Itu semacam itu. Ya. Jadi kenapa kok kemudian sebuah kalimat isim itu kok kemudian tidak ditanwin, tidak boleh ditanwin kalau seandainya ada alnya, kalau seandainya dimudhafkan, kalau seandainya dia berupa isim ghairu munsharif, atau kalau seandainya tidak ada tiga ini, statusnya dia sebagai mabni. Pemetaan semacam ini menjadi penting menurut saya. Ya. Karena tanwin dan tidak mentanwin itu adalah kesan. Misalnya seseorang itu mentanwin sesuatu yang awalnya tidak boleh ditanwin, misalnya menjadi mudhaf kok ditanwin, berupa isim ghairu munsharif itu kok ditanwin, misalnya ada alnya kok ditanwin, itu kesan orang terhadap orang ini adalah oh ini newcomer, ini pendatang baru, jadi kesannya akan seperti itu. Jadi saya tegaskan, sebuah kalimat isim layaknya itu adalah ditanwin. Karena apa? Tanwin itu adalah merupakan tanda dari sebuah kalimat isim. Tapi kapan sebuah kalimat isim itu tidak boleh ditanwin? Kalau seandainya dia ditambah al. Contohnya ar-rajulu. Asalnya kalau seandainya nggak ada alnya, itu rajulun. Kalau seandainya dia menjadi mudhaf, ibnul ustadzi, ibnu menjadi mudhaf di sini. Kalau seandainya tidak dalam konteks mudhaf, ibnu di sini harus ditanwin, ibnun. Berupa isim ghairu munsharif, kalau seandainya bukan berupa isim ghairu munsharif, harusnya di sini ditanwin karena nggak ada alnya, juga tidak dimudhafkan. Pun juga demikian, ketika misalnya sebuah kalimat itu adalah termasuk dalam kategori mabni, itu juga tidak ada yang namanya mabni itu ditanwin. Jadi alasan kenapa kok sebuah kalimat isim itu tidak ditanwin, ya tidak boleh ditanwin, bahkan itu ada ada 4 ini. Yang pertama ada alnya, yang kedua dimudhafkan, yang ketiga adalah berupa isim ghairu munsharif, yang ketiga itu statusnya dia adalah sebagai kalimat isim yang mabni. Itu semacam itu. Ya, bagus. Sama dengan ini. Ini kalau seandainya sampai melacak itu dalam bab waqaf, tapi harus ada tambahan li daruratis syi'ri. Dalam bab waqaf, bagaimana mewakafkan? Ya, dalam bab wakaf tapi harus ada tambahan li daruratis syi'ri, karena ada darurat syair, keterpaksaan yang itu dituntut oleh bait-bait nazam. Itu semacam itu. Ya, jadi qala Muhammadun huwa ibnu Maliki ahmadu rabbillah khaira maliki.